Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma nawwir qulubana binurika wa hidayatika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah wallahu alam wa rasuluhu bil murad. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Amir, semoga Allah muliakan. Yang saya hormati para jamaah Masjid Jami Al-Amir, dan semoga Allah muliakan dan bahagiakan dunia dan akhiratnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, kurnia, nikmat, taufik dan hidayahnya, inayahnya, tasis dan kudrahnya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu taklim di Masjid Besar Al-Amir. Semoga kumpulnya kita di tempat ini, masjid yang begitu megah, juga tihangnya banyak, dan segalanya, AC-nya ada, kipasnya ada, segalanya menjadikan saksi. Jadi saksi nanti di hari kiamat, ketika dihisab, ketika kita ditanya, ketika diperhitungkan oleh Allah, yang ada di sini semuanya menjadi saksi kita bahwa pada malam Senin kita kumpul di Masjid Al-Amir untuk melaksanakan kewajiban, yaitu thalab ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi kifarat kepada kita semuanya, para dosa bagi kita semuanya. Kenapa kita mengharapkan ampunan dari Allah? Kalau bahasa kita ridho, rahmat, kayaknya kita agak jauh. Kenapa? Bukan gajah, kalau pengen mah gak apa-apa sih. Yang nanya mah pengen, Pak ya. Ibarat kita pengen mobil Fortuner, tapi tidak ada uangnya. Pengen, ya. Kalau misalkan kita pengen sesuatu, minta atau ngambil, ada, itu yang diharapkan oleh kita. Kenapa sampai segitunya? Lihat, kalau bahasa ridho itu kayaknya istimewa menurut saya. Contohnya begini, kita punya anak selalu taat, selalu patuh. Intinya mah ya anak itu, cek bahasa Sunda mah nurutlah, bagus. Nah, baik akhlaknya, segalanya. Dalam hati kita mesti bahkan ridho kepada anak itu.
Jadi kata ridho itu seorang anak tidak mempunyai dosa, akhlaknya baik, tidak kotor. Kasih sayang, rahmat itu adalah kasih sayang. Ketika kasih sayang mungkin orang yang disayang. Ketika orang tak mungkin menyayangi seseorang, ketika orang itu baik. Tidak mungkin kita memasuki sesuatu ke tempat yang baik, yang bersih, yang suci, kalau seandainya suatu perkara itu kotor. Ini logika ya. Kalau magfirah itu berarti ampunan. Ketika ampunan berarti punya dosa, kotorlah. Contoh, ketika baju mau dicuci berarti kotor. Ketika baju mau dipakai berarti sudah bersih. Nah, layakkah atau kita pantaskah mendapatkan ridho dan rahmat atau maghfirah? Tinggal mengkaji diri pribadi masing-masing. Seandainya mengaku bahwa hati kita ini, aduh, saya mau memang layak karena saya tidak punya dosa, pantas ridho. Kalau mengakui saya banyak dosa, ya alhamdulillah, berarti dapat maghfirah itu ya sangat. Di dalam ibadah sama gitu Pak. Nah, bagaimana dengan doa berbenturankah? Tidak. Karena doa itu pengertian itu meminta. Masih banyak meminta. Bahasa itu harus diteliti. Doa itu adalah meminta dari yang bawah ke atas, makhluk kepada Khaliknya. Ini yang kita harus. Mana contohnya kita kepada Allah. Kalau mau minta belum tentu pengen. Ayo. Contoh. Kita punya bini lagi ngidam. Ada sedodok punya mangga yang muda. Kata Aju tuh, saya minta ini nih, istri saya lagi ngidam. Terus sedodok mangga. Nah, bawa ke rumah. Belum tentu mangga buah itu Aju mau, pengen. Artinya meminta, terkadang meminta itu buat orang lain. Atau kita meminta dikasih atau tidaknya. Kalau pengen beda lagi. Kalau pengen misalkan pengen martabak atau pengen punya uang. Orang pengen punya uang, mau usaha, ketika pengen terusan, terkadang orang banyak yang nyuri karena pengen beda. Oh iya. Kepada Allah sama manusia. Orang yang ingin ridho Allah dan rahmatnya itu kalau diteliti di bahasa siapa kita itu ya tadi Pak. Tapi misalkan begini, wah kata bosan kita nggak boleh doa begini-begini, ya kita untung-untungan lah kepada Allah, kan maha Allah segalanya. Ya tadi ketika kita pengen meminta ke seorang belum tentu pengen. Nah, istri kita ini ngidam, nah, minta buah yang muda. Nah, namun dibawa tadinya belum pengen, ketika istri kita ya bahasanya kayaknya enak nih, nah kita makan.
Itu seperti itu. Ngerti ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semua tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, para guru-guru kita, lebih khusus kepada keluarga-keluarga kita yang tampak hadir. Semoga kumpulnya kita di tempat ini Allah memberikan pahala kepada ahli-ahli kita yang sudah meninggalkan kita. Juga untuk kita, semoga kita mendapatkan halak atau uzrah, yang cek bahasa kita maburuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum membahas kepada fikih, kita sama-sama untuk mengkaji, karena fikih adalah untuk mengatur satu ibadah kita semuanya. Mulanya dari rukun Islam, iman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita takwa. Sebab orang yang takwa mungkin iman, belum tentu orang iman itu takwa. Cuma dilihat di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dikaji sama kita, diteliti, ya luar biasa. Ini kita mengaji sebelum ini ke tauhid dulu, Pak ya. Dasarnya supaya kita lebih semangat ibadah kepada Allah dan niat kita kokoh. Salat adalah ibarat kendaraan kita menuju Allah. Dalam hadis Rasul, sallu khamsakum wa zakku amwalakum wa sumu syaqakum wa haju baitir rabbikum tadulu jannata rabbikum bighairi. Hadis jelas. Salat 5 waktu, naikkanlah zakat, kalau tidak zakat sedekah, puasa di bulan Ramadan, kalau mampu kita adalah naik haji. Ini roda ini melesat untuk menuju Allah. Surah Allah kata baginda Rasulullah, silahkan ketika orang melaksanakan, mengerjakan sholat, sedekah, zakat, puasa bulan Ramadan, lau mampu, naik haji, tadulu jannata rabbikum bighairi hisab. Silahkan masuk surga tanpa hisab. Tapi kira-kira ngeunahnya hadis teh. Pelem tuh. Bagaimana salat yang baik, yang kita ternyata masuk surga itu orangnya? Bagaimana karakternya orang yang sedekah, zakat? Bagaimana itu orang yang sedekah? Puasanya bagaimana? Naik hajinya bagaimana? Di sini ada bahasa ahsinul niat. Awas niat kita. Itu sedang kunci starter gitu ya. Ketika kita sholat, awas begitu starter, mobil mau maju. Ketika mau maju, awas lihat bannya takut bocor, ya. Terus bensinnya, olinya harus benar-benar. Artinya
ketika melaksanakan ibadah, awas niatnya tidak boleh yang lain. Karena jelas di dalam hadis baginda Rasulullah, barang siapa yaitu bukannya ibadah niatnya menuju sesuatu, maka akan dapat sesuatu. Ketika menanggung ibadah, sholat 5 waktu, wiridnya, tasbihnya, sholat duhanya, sholat hajatnya, sholat tahajudnya, pengen dunia, pengen keindahan dunia, Allah kasih. Terus orang misalkan pengen prioritas, Allah kasih. Terus kita sodakohnya pengen disebut orang gini. Biasa. Allah kasih. Tinggal pertanyaan bagaimana di akhirat nanti. Harus iman kepada Allah. Dan di akhirat itu ada. Cuma adanya itu dibuktikan, diwujudkan oleh Allah, sedekah, puasa, semuanya wujudkan. Tinggal kita bagaimana, ada atau enggak ada isinya. Terkadang ada yang hitam, ibarat padi. Yuk ngaji ke padi kita. Padi banyak kan, satu nangkai itu banyak. Lihat Pak, padi ada yang hitam, ada yang bening, ada juga yang tidak isi. Nah, yang bening orangnya berarti yang ada isinya, full isinya, niatnya baik. Kalau orang yang misalkan itu di sana tidak ada isinya, berarti niatnya yang lain. Kalau hitam, apalagi itu. Nah, kira-kira seandainya kita padi, yang diambil hamba kita apanya? Yang ada isinya, yang kosong. Isinya kembali kepada kita semuanya. Makanya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, bahwa wujudkan kita iman kepada Allah itu, Allah selalu melihat, selalu ada kita. Ketika niat kita sholat tahajud, Allahu Akbar, saya pengen maju usaha, dapat. Dikasih sama Allah, Allah udah janji Rahman Rahim. Kamu silakan meminta. Di dunia ini Allah Ta'ala minta kepada kita, meminta kepada Allah, siapapun Allah tidak pilih bulu. Minta yang jelek, Allah dikasih. Silakan. Bagaimana kita? Kenapa Allah mengizinkan? Karena di sini Allah janjinya Rahman Rahim. Apa artinya Rahman Rahim? Di dunia ini Allah tidak memilih siapa-siapa. Dikasih sama Allah. Bagaimana memintanya kita? Cuma ngambil contoh, ya, ngambil contoh kita dari Nabi Ayub alaihi salam. Mari kita haji ini kepada malaikat dan kitabnya. Kemarin kan kita harus yang pertama, rukun iman 6 itu yang pertama iman kepada Allah, kedua kepada malaikat. Kita malaikat itu adalah
surat Allah untuk mencatat amal kita semuanya. Kitab Al-Quran harus kita percayai bahwa apapun yang dijelaskan Al-Quran itu adalah wahyu dan hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melaksanakan suatu walaupun tidak diucapkan, hanya di dalam hati, Allah dan malaikat tahu semuanya. Misalnya bilang ada sesuatu, kita sholat hajat. Biasanya kan sholat hajat itu untuk semua kebutuhan kita. Jangan digadaikan sholat hajat itu untuk kebutuhan dunia saja. Harus kita kebutuhan akhirat. Karena di akhirat lebih jauh daripada kehidupan dunia. Umur ada batasnya, senang di dunia ada batasnya, kaya ada putusnya semuanya. Ketika ibadah kita digadaikan untuk duniawiyah, yang tadi padinya kosong, ada sih. Makanya niat kita dari sekarang, ayo sama-sama untuk dibenarkan, untuk diluruskan. Jadi semua aktivitas wirid kita, sholat kita, sedekah kita, ya aktivitas yang baik, niatkan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mampir-mampir biar dunia itu. Ya deketinya yang punyanya. Ketika yang punyanya dekat, ya kita dengan bos, ya kita nggak punya uang, ketahuan sama bos, pasti dikasih, kan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wirid kita sholat tahajud 12 rakaat, sholat tobat, sholat isyuruh, sholat hajat, tujuannya hanya untuk mencari dunia. Menurut kita buat apa? Lebih baik tidur. Lebih baik tidur. Kita kan ngantuk, orang lain tidur enak. Kita sallallahu salawat, baca Al-Quran, waqiyah, kebanyakan hanya untuk mencari kekayaan dunia. Apakah Al-Quran bisa nyampe ke sana? Baca Al-Quran kita tidak akan. Walaupun Al-Quran yang dibaca oleh kita. Makanya nanti di kita semua ada malaikat. Cukup aja baca salawat, niatkan mahabbah kepada baginda Rasul. Semoga disampaikan dan diketemukan oleh baginda Rasul, diajak oleh Rasul ketemu yang Maha Kuasa. Baca Al-Quran tidak ada lain, hanya untuk ketemu yang Maha Kuasa. Niatkan semuanya begitu. Kalau kita pengen nyampe ke sana. Harus yakin dan percaya bahwa malaikat itu mencatat amal kita. Ini di sini, ini malaikat lagi gitu. Makanya tolak ilmu itu pahalanya luar biasa. Duduknya semuanya ditulis beda-beda. Makanya orang nggak pada doyan karena banyak.
Bagaimana tentang malaikat, iman kepada malaikat? Yaitu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat nur, cahaya. Ya. Harus yakin bahwa tidak minum, tidak makan, tidak ada nafsu. Tidak dihisab malaikat itu, cuma menghisab, menghitung kita semuanya. Kita harus malu bahwa Allah Ta'ala itu dikirakan ada intel, yaitu malaikat. Jadi kalau ibadah kita di mana saja, berarti jangan merasa ragu. Allah melihat, Allah tahu, intelnya juga ada, yaitu malaikat. Misalkan contohnya, Aju punya niat, saya taklim, nah berarti kalau enggak taklim datang ke Masjid Al-Amir, malu sama DKM, gagal. Jangan seperti itu. Ini kata malaikat, waduh, sayang sungguh sayang. Malaikat menyayangkan ada niat seperti itu. Yang tepuk tangan siapa? Iblis. Maka datangnya kita ke tempat ilmu, ke tempat apa beribadah, jangan merasa malu. Malu sama siapa? Harus malu sama Allah. Seandainya saya tidak datang ke majlis taklim, seandainya saya tidak sholat, seandainya saya tidak puasa, seandainya saya tidak sedekah, seandainya saya tidak berbaik, malu sama Allah. Itu mah boleh. Tapi kalau seandainya misalkan, aduh kalau enggak ngasih sedekah saya malu sama teman. Ini beli kata rokok cuma. Apa mau sama orang? Harus kita malu sama siapa? Sama Allah. Allah melihat kita dan ada intel. Siapa? Malaikat. Keluarga. Niatnya yang baik. Ada intel. Sebab di dalam Quran semuanya sudah dijelaskan dan hadis sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang baik itu yaitu puasa di bulan Ramadan, sholatnya baik, puasanya baik, sedekahnya iya, kalau mampu ngasih. Di dalam hadis menjelaskan, silakan masuk surganya Allah tanpa hisab. Ini jadi yang kedua itu adalah iman kepada malaikat. Harus kita percaya bahwa itu ada malaikat semuanya. Seandainya kita melaksanakan maksiat berarti malu sama Allah, malu sama malaikat. Itu aja. Kitab Allah yang ketiga adalah beriman kepada kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Jadi apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu harus kita yakini, harus kita percayai bahwa itu undang-undang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Rasulnya Allah. Nabi Muhammad harus meyakini setiap yang diucapkan oleh Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu harus percaya. Ini dicepatkan kan supaya kita itu langsung ke bagian ibadah, bagian ibadah. Rasul yang berapa dulu? Banyaknya Rasul. Yang wajib kita tahu adalah semuanya itu contoh bagi kita semuanya. Dari Nabi Adam. Doa Nabi Adam mana? Waktu kita mengusahakan rasa dosa. Salamna ampun sana ilang takbir.
antara nabi khasirin. Setingkat nabi dan rasul tidak meminta, ya Allah, ridho dan rahmat. Kenapa doa Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lana wa khasirin. Dulu dari awal Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana, berarti yang diawali adalah dia memohon ampunan kepada Allah. Jadi kita ini adalah yang awal atau yang pertama diharuskan. Kalau kita merasa diri kita banyak dosa, yang pertama itu adalah kita minta ampunan kepada Allah. Yakin ketika kita sudah bersih, tidak ada dosa, ridho dan rahmat Allah pasti kita dapat. Contohnya kita begini aja logikanya. Kita berusaha untuk disukai dan disenangi oleh bos atau orang lain. Ketika kita sudah disenangi oleh bos kita dan baik, pasti apapun yang kita mau dikasih, pasti dapat segalanya. Berarti ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasihkan kepada orang-orang yang tidak punya dosa. Pantaskah kita atau tidak? Maka dikaji, maka setiap rasul yang diutus oleh Allah itu adalah contoh bagi kita semuanya. Ketika Nabi Adam merasa berdosa kepada Allah, padahal Rasul dan Nabi itu dimaksum, artinya sudah tidak akan berdosa kepada Allah, diraksa dosanya. Cuma diutus oleh Allah itu untuk mengajak seluruh umat menjalan kebaikan. Nah, ketika Nabi Adam, Allah melarang ngambil buah muldi itu, dia diambil karena ada orang seperti itu. Itu kita itu belum dikeluarkan dari surga oleh Allah. Nah, untuk kajian kita semuanya, ketika dipisah Nabi Adam sampai dikatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, apa yang dipinta oleh Nabi Adam yang dulu? Ampunan dari Allah. Apa yang dirasakan kalau bahasa kita, ya Allah, saya ini doli, saya ini dosa. Dimohon ampunan. Jadi bagi kita semuanya, kita sholat, kita zakat, kita puasa, ya naik haji, kita semuanya ini duduk di majlis taklim, aktivitas ibadah. Dahulukan itu kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti tidak berdosa, ridho dan rahmatnya pasti kita dapat. Ini jadi di kita itu banyak salah ya. Mungkin meminta kepada Allah langsung tidak dari awal. Ini lihat di sini, oh iya, Nabi Adam begini, Nabi Adam begini. Ini contoh buat kita semuanya. Kalau kita sakit, bagaimana sakit? Merasa nggak sabar. Masa kita pengen sehat lagi, pengen semua juga sehat. Contoh Nabi Ayub alaihissalam. Ya, Nabi Ayub salam luar biasa kan. Oh, itu mau Rasul dan itu kan contoh bagi kita semuanya. Harus kita teladan. Sedikit-sedikit
bagi kita semuanya Rasul yang 25 yang wajib kita ketahui, dan itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sampaikan Allah berarti iya baik karena dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah. Yang kelima adalah kita akhir hari kiamat harus kita percaya karena kiamat itu ada. Terus kita harus iman kepada qadar baik atau jeleknya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama untuk dikaji bahwa qadar itu adalah suatu sudah kepastian dari Allah. Awas, ada kodok, ada qadar. Kemarin ada orang yang masih sampai jam 12 malam kalau saya dia. Jadi bagaimana qadar dan kodok katanya. Udah ngerti mana ada kodok, ada qadar banyak. Ada kodok mu'allaq dan kodok mubrum. Dan ada qadar. Ada bahasa kita kalau kodok bisa ada sebabnya. Bisa ada kalau takdir tidak bisa dipungkir, kodok bisa disinggah. Itu ada bahasa seperti itu ya. Emang begitu. Kalau kodok masih samar. Begini. Kalau kita makan, lapar mau makan, ya. Ibarat nasi ada, tetapi belum dimakan. Ngerti nih Pak? Supaya bisa ngerti kodok dan qadar bedanya. Misalnya gini, qadar mah udah pasti, udah ada, udah kelihatan sama kita, udah terasa. Kalau kodok belum. Contoh, Allah mengatakan bahwa di kodok mubrom. Kodok mubrom itu adalah kodok yang dipastikan sudah ada di malaikat. Bahwa si A, si B tahun ini tabrakan. Misalkan hari Senin jam segini dia itu harus tabrakan, tapi dia selamat, orangnya motornya habis. Ya, terus ada yang cuma tabrakan. Cilaka ya cilaka, takdir itu. Kalau kodok masih belum nyampe ke kita. Makanya ada bahasa qadar itu tidak doa tidak bisa nolak qadar. Orang udah sakit, orang udah tabrakan, itu qadarnya sudah pasti kan. Udah nyata di kita qadar. Kalau ibarat makan mah yaitu kita udah makan. Itu qadar namanya. Nah, kalau kodok ya belum makan, tetap lapar. Bisakah tahu ke kodok? Hanya orang-orang pilihan. Makanya banyak ya orang yang dulu-dulu saya pengen mau pulang jam segini sini. Kan itu rahasia Allah. Belum qadar itu Pak. Tapi dia tahu. Kan Allah Maha segalanya. Ketika sudah disayang, sudah kasih ridho Allah kepada orang itu, meminta kepada Allah, pengen dilihatin kapan umur saya. Ada yang tahu. Ini bukan ngomongin guru saya, yang bukan Nabi. Guru saya orang Jawa Timur, namanya Om Keparut. Bahasanya begini, Dek, Bapak mau pulang. Mau pulang, kan masih sakit Pak, masih sakit. Ya, mau pulang aja. Kapan pulangnya? Ntar jam, kalau nggak salah jam 4 mau pulang. Ya jam 4 meninggal. Itu sudah tahu kita bagaimana? Itu kan masih sama rahasia Allah. Tetapi dia udah tahu bukan mau pulang. Kan membingungkan kita.
Pasti orang-orang yang benar-benar suci dikasih sudah Allah. Nih tempat mantangga. Bagi kita semuanya, mari sama-sama untuk membersihkan niat kita, segala ibadah yakin niatkan hanya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun rahmat dan ridhonya itu tidak untuk dipinta. Pasti ketika sudah kita dimaafkan oleh Allah, tidak punya dosa, pasti ridho dan rahmatnya kita dapat. Yang kita PR bagi kita semuanya, ya kita misalkan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesudah sholat, mari kita sama-sama jangan lupakan baca istighfar. Walaupun kita bacanya 3 kali, walaupun dalam hati jangan ditinggal. Orang yang tidak membaca istighfar berarti merasa dirinya tidak punya dosa. Kalau tidak punya dosa, merasa apa? Berarti orang sombong. Orang sombong berarti sama adalah orang umum siapa? Iblis. Ya, makanya kita istighfar banyak. Orang lombakan istighfar. Kan kade. Awas. Ada dalam hadis barang siapa yang mengucapkan istighfar melakukan banyak, insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala akan melimpah rezekinya. Abbas itu jangan apa niat ke situ. Dalam artian begini hadis itu, ketika kita banyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah, Allah mengampuni kita. Allah tidak mengampunkan kita. Pasti apapun yang kita mau, ya, yang kita butuh, yang kita punya hajat, pasti Allah akan memberinya. Ya, itu aja bagi kita semuanya. Niatkan, jangan. Nah, contoh memakmurkan masjid, ya, bukan memperbaiki masjid, memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu menarik banyak jamaah, banyak isinya. Memakmurkan masjid itu. Kalau misalkan Al-Amir besar, wah, dikasih yang baik, catnya yang baik, keramik bagus, itu mah bukan memakmuri, memperbaiki masjid. Kalau jamaah tidak ada, berarti masjidnya bagus, makmur, masjidnya tidak makmur. Kita berusaha semuanya yang disebut makmur masjid itu adalah bagaimana masjid ini supaya jamaahnya banyak. Bagaimana di masjid itu setiap hari supaya bisa ada orang yang membaca Al-Quran. Bagaimana di masjid ini sebelum subuh ada yang tahri. Ini termasuk. Nah, kita duduk di sini, di majlis ini, duduk kita termasuk memakmurkan masjid. Mudah-mudahan orang yang memakmurkan masjid, insyaallah diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita seperti itu. Terus mari kita sama-sama yang kedua yaitu fasun makna la ilaha illallah. Ini pasal untuk memperjelaskan arti la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Memperjelaskan tidak ada yang wajib diibadahan atau pangeran yang wajib diibadahan, yang ibadah adalah hanyalah Allah. La ma'bud bihaqqil wujud illallah. Tidak ada yang disembah wujud hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini.
artinya dan maksud la ilaha illallah, yang disembah itu tidak ada, hanya Allah wahidah. Nah ini masuk yang sudah kita tidak bahas. Berarti kalau kita misalkan sholat untuk tujuan yang lain, sedekah yang untuk tujuan yang pantas, tidak nyampe kepada Allah. Karena apa? Ibadahnya karena bukan Allah, hanya untuk formalitas, hanya untuk makhluk, hanya untuk yang lain. Di sini mana la ilallah ma'bud haqqi bil wujudi ilallah, yang wajib disembah itu, yang wajib diibadah, yang kita hormati, yang kita bahwa Allah satu, tidak ada yang lain. Jadi kita kalau misalkan nih kita di majelis atau di masjid sekarang nih bawa teng-tengan atau kue, tujuannya pengen ini, berarti kan ibadahnya bukan lillahi, bukan ilallah, pantas tidak nyampe kepada Allah. Dia itu ibadahnya adalah untuk yang nih awal bagi kita. Sebelum kita ibadah kan harus tahu siapa yang disembah kita. Jangan kayak apa kebo atau ya, nama kebo mah kan bahaya, kemana aja. Kita harus tahu yang disembah itu, yang wajib diibadah itu adalah Allah. Berarti semua kan ibadah itu banyak, bukan sholat saja, bukan zakat saja, bukan haji aja, bukan kebaikan untuk ibadah. Asal niatnya, kata baginda Rasul, asal niatnya. Ketika baik niatnya, tujuannya untuk Allah, untuk ketemu Allah, pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna la ilaha illallah yang kita kalimat tauhid yang sering kita baca di tahlil, la ilaha illallah. Banyak sekarang yang wirid la ilaha illallah kan, apa-apalah ahli-ahli thariqah. Ya, ahli thariqah, Sabaniyah, Qadiriyah, itu semuanya dzikir la ilaha illallah yang diperbanyak. Ya, kita juga sama. Ya. Ini juga saya membahas bahwa ada yang sekarang thariqah, yaitu itu bukan aliran Abah, bukan. Ahlussunnah wal Jamaah, cuma dia itu lebih mendalami gitu, Pak. Ya, mendalami. Kalau kita kan wirid di sini wiridnya wirid ahsan. Artinya wirid dari Rasulullah baik, tapi kalau thariqah itu lebih mengaji dan lebih mendalami, lebih tahu dalamnya. Jadi bukan oh ini sasar, bukan. Ya, jangan begitu. Kalau ada dzikir la ilaha illallah, ada dzikir jahar, ada dzikir khafi. Ya, kita harus tahu. Jadi jangan sampai orang begini, dzikir apa begini nih? Nah, itu namanya dzikir jahar. Ketika kita sudah memperbanyak dzikir atau banyak sholawat, sampai dia itu kita akan terasa. Lama-lama ya kita keenakan, sebut khusyuk. Ketika sudah khusyuk ya itu badan kita oleng, nggak terasa ngikut dzikir. Nah, makanya ini saya sedikit saja untuk menyampaikan jamaah Masjid Besar Amir, takutnya ada orang yang gini, oh ini itu jangan suudzon aja. Bahwa bukan arilan yang sasar, bukan. Tapi dia lebih mendalami ya. Jadi kita jangan diomongin, oh kita mau dikirnya begini. Oh itu bukan aliran kita. Wah, aliran kita sama. Cuma lebih
ini dia itu. Kalau kita ya silakan, tetapi harus ada gurunya yang mursyid. Karena itu ibaratnya begini, kalau kita, maaf ini ya kita lagi membahas atau ini, karena itu Tariqah itu adalah kita harus benar-benar tauhidnya. Ya harus matang tauhidnya Tariqah itu. Karena itu ke kolbu, Pak. Ya, kalau misalkan kita masih kolbunya jadi ya Tariqahnya gagal. Tariqah itu adalah perjalanan menuju Allah, lahiriah dan batiniahnya. Ya, kolbunya membersihkan kolbu. Karena la ilaha illallah untuk membersihkan kolbu. Ketika orang tariqah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nyampe kepada Allah, mempercepat jalan tol. Itu orang tariqah. Kalau ke orang tariqah mah beda dengan tasawuf. Orang tariqah berangkat dengan tasawuf. Nah, ketika orang tariqah jangan marahnya, senyum aja. Diomongin batur alhamdulillah. Diomelin batur ya, dia senyum baik. Jelek-jelek ke batur ya, dia itu selalu rendah hati. Ya, kita pegang seseorang, pegang yang baik, tetapi anaknya kurang baik, malu. Contoh begini, pakaian kita baik nih, ya, pakaian kita sangat-sangat baru lah. Coba saya ngejreng ya sekarang mah ya. Necis ya. Tetapi kalau necis itu ketika pakaiannya necis, kita dandannya di sini cuma kira-kiranya apa? Kurang benar kan? Kata kita, waduh, orang ini pakaiannya necis, tapi orangnya begini, dandannya begini, kok mukanya digiginiin? Oh, kurang bagus. Harus sesuai. Malulah kita. Aduh. Nah, bagi kita, bagaimana secara kita, ya kita yang penting niatnya tadi aja, yang baik aja lah. Dikir niatnya baik, ya, dikir la ilaha illallah yang baik, ya tasbihnya yang baik, niatnya yang baik, masa sih nggak nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuan ini, ya, kalau kita merasa diri kita ini kotor, kita ini jelek, diri kita ini tidak suci, begitu aja lah gitu. Salat bagaimana salat? Salat kita mah enggak baik. Kenapa salat? Ya ini dan kewajiban udah selesai, itu aja. Baiki syarat dan rukunnya. Niatnya melaksanakan kewajiban, ya tujuannya menuju Allah. Ini harus segitu tujuannya, harus belajar. Karena apa? Ketika kita tidak diucapkan di lidah kita, hati kita tidak akan makanya ada Pak, seorang kiai, ini maaf tapi jangan dicontoh ya, ya mana kalau misalkan kiai begitu ya, contohnya begitu, takutnya begitu. Ini ada contoh seorang kiai ahli tasawuf, kalau dia itu kalau mau sholat dur, maghrib dur, bisa dia itu selalu ini Pak Kiai belum sholat ya, tar aja. Dia selalu mempersiapkan. Ditanya kenapa Kiai? Itu membersihkan kalbunya. Kalau awal waktu saya begini buat apa sampai segitunya? Kalau awal waktu ridho Allah, tengah rahmatnya Allah, akhirnya magfirah Allah. Apa saya patut ya
ridho dan rahmatnya Allah, sedangkan saya banyak dosa. Oh, bentar aja. Tapi jangan begini dulu, seantar aja dah kata Ustaz begitu, ada kiai begitu, jangan. Sempatnya kita, sempatnya awal waktu lebih baik. Kita takutnya, kita bagaimana? Takutnya kita jam 1 itu pulang ke rahmatullah. Harus ingat itu. Misalkan Durlohor, aduh saya ada di rumah lagi ngopi, udah tutup dulu aja kopinya. Lebih baik sholat dulu. Sekarang masih ada waktu, takutnya jam 1 atau jam 2 datang ajal saya. Harus seperti itu kita. Ya. Ini jangan ntar aja. Emang umur kita tahu. Ya. Maghrib, ntar aja, jangan begitu. Ya. Kalahkan itu semuanya keindahan dan dunia ini. Mari kita sama-sama, kecuali kita tanggung. Ya, misalkan ini. Tanggung dalam arti begini. Kita lagi mengerjakan sesuatu nih. Kalau saya sholat awal waktu, pasti ingat nih. Nah, selesaikan dulu ini kerjanya. Pekerjaan kita selesaikan dulu aja. Misalkan saya lagi bikin apa atau bikin kandang ayam lah, sedangkan sedikit lagi nih, perkiraan saya jam 1 udah selesai. Kalau saya misalkan dur lohor, waktu lohor saya buru berjamaah, pasti ingat nih, ingat kandang ayam, ya Allah, lebih baik selesaikan dulu jam 1 aja. Jadi percuma Pak. Allahu Akbar. Nih. Ya gitu baca dia ya. Makanya ada seorang ulama ya disimpulkan oleh para ulama, apabila kita mau makan lapar, nasinya udah ada, ya waktu datang, ya makan dulu aja. Ya benar. Ya. Kecuali waktunya sudah mepet. Ya, contohnya Haji Andri lapar. Setelah lapar asar, ya waduh, setengah genep belum asar. Nah, itu mah sholat dulu. Habis waktunya. Ya. Itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan jam 5 atau setengah 5 masih ada waktu banyak waktunya. Asal kita lapar banget, nasi sudah ada, udah makan dulu aja. Percuma Pak, Allahu Akbar, yakin lapar. Karena kitanya apa? Ini tingkatan kita kan awam Pak. Beda dengan tingkatan para sahabat, para yuwah sana. Itu udah levelnya, udah level apa? Level 9 ke sana. Lah kita mah level 0 besar. Kiranya coba contoh kalau sholat, ya, misalkan sholat dengan lapar, nih sholat nih makan dulu. Nah, kalau para sahabat mah dur waktu, lah kalah. Jadi kita mah belum rindu kepada Allah itu. Coba sok, ayo. Kalau kita dikaji bener, tidak kangen kepada Allah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lapar. Nah, makan dulu saya mah. Kalau orang benar kangen lah, tidak dihirup. Contoh aja, kalau kita dulu masih muda. Nah, mau kemana-mana lihat pacar kita, lah mengkong. Kadang kangen banget gitu kan. Ini sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lapar, dengar adzan lah, udah kenyang. Nah, kalau kita nah tetap lapar. Nah, kita awak nol besar.
Yang penting tidak menggunakan, enggak ngapa gitu. Yang penting kita selalu niatnya yang baik aja. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan merasa hebat. Jadilah walaupun istilahnya rongsok, tetapi yang bermanfaat. Yang aku ke duit. Nah, ya kalau kita mah rongsokan nih Pak. Ya, tapi kalau rongsokan, rongsokan juga harus berulang. Ya. Jangan rongsokan yang tidak bisa daur ulang. Ya. Jadi kita harus, kenapa rongsokan? Kalau rongsokan kan kotor. Ya kita kotor. Ya, pantas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti, ya Rob, saya pantas. Saya setiap meminta kepadamu belum dikabulkan. Pantas. Engkau lah yang maha segala yang suci, sedangkan aku kotor. Dah sadar. Yo mau ayah kono satu bahula urang ngadoa eta teh. Teu dikabulkeun nih. Wae. Ya rek nyarikan ka saha? Ini ada riwayat. Ada satu cerita, ini ada yang curhat lah. Kang Ari Waqiah. Ini balik deh ya. Kang Ari Waqiah pan hasiatna kurumbukeun milik rezeki. Oh gitu ya. Terus ijazah di mana? Nyatik kiai. Terus riadohna 40 puasa. Terus tambah di tepes ini ya waduh yang ya rojak. Jadi itu daikeun wae. Belangsaknya belangsak Nah, siap. Ini yang disalahkan. Nah, inilah bagi kita semuanya. Harus kita kaji. Kalau rongsok kan jangan ada yang mau. Contoh, rongsok adanya di mana coba? Sampah semua. Contoh ini. Ini kan belum rongsok Pak ini. Karena ada airnya. Ya, karena ada isinya. Sudah ada isinya, taruh di mana? Di sampah. Tempat sampah kan? Pas saat itu banyak kotor. Kayak kita, kalau sampah, nah harus ada yang bersihin. Kita sampah harus sisa diundang dan bersih supaya bermanfaat bagi kita. Bagaimana? Nah, cuci bagaimana? Yaitu astagfirullah. Itu dan merasa dalam hati banyak dosa kepada Allah. Astagfirullah, roba ya, astagfirullah minal khotoya. Kita mesti bang pujian, hatinya kemana? Tidak merasa bahwa itu punya dosa. Nyanyian atau gitu mah. Jadi istighfar itu harus dikatakan bahwa sakit dalam hati kita merasa bahwa kita ini banyak dosa. Mohon ampun pada itu yang pada Allah. Ketika hikmahnya untuk ngaji itu untuk membentukkan, meluruskan niat kita semuanya. Manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, pantas kalau kita waqiah hantam sekian tahun tapi belum dikabulkan, ya rongsok, belum bersih. Yuk rongsoknya kita, walaupun kita rongsokan, ya kita harus daur ulang rongsoknya bermanfaat yang baik, niatnya yang baik dan kita rasa istighfar yang banyak. Makanya
ada seorang kiai, dia itu memperbanyak sholat taubat aja. Karena apa? Ya. Kenapa kiai dan banyak orang tahajud begini? Nah, tobat, sholat taubat aja saya. Kenapa nggak sholat taubat yang lainnya? Karena saya merasa hidup saya banyak dosa. Itu memperbanyak dosa. Maka kita perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasakan diri kita adalah banyak dosa. Ya, kalau seandainya doa kita belum dikabulkan oleh Allah, harus kita sadar bahwa kita ini mudah-mudahan merongsokan juga baik ya. Kalau diniatkan niatnya baik, insya Allah rongsoknya bagus. Mudah-mudahan kalau kita ngaji. Itulah semua pengajian tema pada hari ini, pada malam ini adalah tujuannya untuk membersihkan hati kita, membersihkan niat kita. Ibadah itu hanyalah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran, tahfidz Al-Quran, tasbih dan semuanya. Jangan ada embel-embel yang lain kalau pengen nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terhalang. Jadi doa waqi'ah, ya, waqi'ah dibaca, Yasin dibaca, sholawat dibaca, kalau niatnya tidak baik tidak akan sampai kepada Allah. Berarti doa kita belum dikabulkan oleh Allah, berarti belum nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Harus perbaiki. Niatnya baca surat waqi'ah itu pengen kaya, jadi terhalang dengan kekayaan itu, tidak akan sampai. Sholat duha pengen banyak rezeki, maka terhalang oleh itu. Pantas sholat duha terus-terusan, ya belangsak, ada yang gitu kan? Katanya Ustaz, sholat duha itu banyak rezeki. Iya. Saya gini-gini mah, usaha gigi wae, belangsak wae. Tujuannya sampai. Salat duha niatnya untuk menuju Allah. Di waktu pagi ibadah walaupun 2 rakaat, tapi saya bukan untuk apa? Menuju Allah. Gitu aja. Ketika dia sudah menuju Allah, nyampe kepada tujuannya, datang kepada tujuannya, kita mau apa? Contohkan ya, kita tujuan ke Jakarta, jangan mampir Karawang, jangan mampir ke Purwakarta, jangan mampir nggak bakalan sampai. Tujuan ke Jakarta, ke Jakarta, kita kata, oh ini kota Jakarta, mau beli apa di Jakarta? Ada. Andre, ya, ini ada orang pakai ini buat apa? Pengen jadi ustaz, apa? Ya, bukan. Jangan ada. Jadi setiap kebaikan jangan meniatkan untuk komoditas. Niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita sama-sama mengajak. Saya sebagai manusia biasa, banyak kesalahan, makmurkanlah masjid besar Al-Amir ini, itu isi ya, bukan baba aceh kade senang, bukan, tetapi harus kita isi pakai dzikir, pakai baca Al-Quran ya, selalu kita baca di masjid atau berjamaah, isi dengan berjamaah semuanya dengan taklif, itulah yang disebut Rasid. Tapi tujuan kita hidupkan masjid ini hanya lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan misalkan saya mah tidak jadi pengurus, buat apa?
ya. Karena ada misalkan contohnya, aduh AC belum matiin, bukan pengurus ini, lampunya belum dinyalain, bukan merebut ini, jangan begitu. Ayo kita mas bersama-sama mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diniatkan aja, Bu. Ya, diniatkan aja, Pak. Nyalain lampu di masjid, kita harapkan ampunan Allah. Mudah-mudahan kita ini cangnyang masjid, ya, sababiah nyalain lampu kita menuju Allah. Gitu niatkan. Jadi jangan kesana kemari niatnya. Mari kita sama-sama, karena kita untuk mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya, inna jannatan uiddatil muttaqin. Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang niatnya tadi, sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, terus yang lain ibadahnya hanyalah untuk Allah. Mudah-mudahan kita seperti itu, ya. Mudah-mudahan kita duduk di masjid ini bukan untuk pamer, untuk apa, tetapi untuk melaksanakan kewajiban dan mencari yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah pada bulan yang lain yaitu memperjelas cirinya balik. Ini dari awal dulu, insyaallah kesananya ada suci, ya. Kalau kena fikih mah begitu. Mudah-mudahan ini kita panjangkan umur, dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan kita, cita-cita yang belum terkabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baca doanya siapa? Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimin wa lana Muhammad Nasyanta bakarati Allah kulli sadatina ashabir rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin hamdan na'iman dan syakirin hamdan yuafiuka bi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma nas'aluka rahmatan wal maghfirah wa yassir umurana umurad dunya wal akhirah wa tihazatana min dunya wal akhirah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allah nas'aluka salamatan fid din wa bi sadaqatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla maut rahmatan wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina bis sakaratil maut wa nazatan min ar-rafa'in nasad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.